Istrinya Nuh itu pengkhianatannya adalah satu, dia mengatakan kalau suaminya orang gila. Iya mbak, katanya suamimu diangkat Allah jadi nabi ya. Ya sih, dia ngaku begitu, tapi saya enggak kok. Dia sekarang jadi aneh kelakuannya coba. Masa membangun kapal di tengah kemarau kerontang seperti ini? Kamu gimana sih rasanya jadi seorang gila? Bayangkan, dia begitu. Kemudian ketika ada orang yang beriman kepada Nuh, dia memberitahukan kepada pembesar kaumnya siapa saja yang ikut dalam kelompoknya Nuh itu. Jadi ketika Nuh dan Lut itu mengumumkan dirinya sebagai seorang nabi, istri-istrinya orang yang tidak beriman, tidak mempercayai. Coba perhatikan ayatnya, surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Mereka berdua di dalam pengawasan dua hamba kami yang soleh, tapi mereka mengkhianatinya. Fakhonatahuma, maka kedua istri ini, istri Nuh dan istri Lut itu mengkhianati suami mereka berdua. Coba. Saya juga ingin meluruskan sejarah, karena kadang-kadang Nuh dan Lut itu nggak salah apa-apa, tapi sering dijadikan kambing hitam. Nah, nanti ada laki-laki yang istrinya nggak bener, ketika ditegur, aku diuji Allah seperti Nabi Nuh diuji dengan istrinya kok, gitu jawabannya. Nanti kalau ada orang yang anaknya nggak sholat, anaknya nggak bener, dia cerita Nabi Nuh juga diuji dengan anaknya kok, salah. Kita harus luruskan sejarahnya dulu. Jadi begini, Imam Ad-Dhahhak mengutip pendapat Ibnu Abbas dalam satu riwayat mengatakan ma baghat imra'atu nabiyyin qattu innama khiyanatuhuma fid-din. Ibnu Abbas mengatakan ma baghat imra'atu nabiyyin qattu. Tidak ada satu istri nabi pun, nabi manapun, enggak ada istri mereka yang melakukan pelanggaran moral, yang cacat moral, enggak ada. Maka dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas ketika mengatakan fakhonatahuma, maka kedua perempuan itu mengkhianati suami mereka berdua, maksudnya adalah mazanata, mereka tidak berselingkuh, tidak berzina. Jadi tidak ada satu istri Nabi pun yang cacat moral. Jangan bayangkan istrinya Nuh dan istrinya Lut itu berzina, minum minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian berjudi sampai pagi misalnya. Enggak ada satu istri Nabi pun yang melakukan pelanggaran moral. Innama khiyanatuhuma fiddin. Sesungguhnya pengkhianatan yang dimaksud di sini adalah mengkhianati secara agama. Maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, fakanat ya Pak, amma imra'atu Nuhin fakanat tukhbiru annahu majnunun. Ya, fa idza amana ma'a Nuhin ahadun akhbarat al-jababarata min qaumi Nuhin bihi. Istrinya Nuh itu pengkhianatannya adalah satu,
dia mengatakan kalau suaminya orang gila. Iya mbak, katanya suamimu diangkat Allah jadi nabi ya. Ya sih, dia ngaku begitu, tapi saya enggak kok. Dia sekarang jadi aneh kelakuannya coba. Masa bangun kapal di tengah kemarau kerontang seperti ini? Kamu gimana sih rasanya jadi seorang gila? Bayangkan, dia begitu. Kemudian ketika ada orang yang beriman kepada Nuh, dia memberitahukan kepada pembesar kaumnya siapa saja yang ikut dalam kelompoknya Nuh itu. Nuh ini aneh, dianggap isinya orang gila, tapi lebih aneh lagi, kayak gitu ada pengikutnya. Ya iyalah, orang kerajaan ubur-ubur yang gak jelas ada pengikutnya, apalagi Nuh itu gagah, ganteng, tampan, ya jelas ada pengikutnya. Nah dia memberitahukan kepada kaumnya, kepada para pemimpinnya siapa saja yang sekarang ada di dalam kelompoknya Nuh ini. Dan dia mengatakan kepada orang-orang bahwa suami saya udah gila ini, ngaku-ngaku jadi nabi, dengan bikin kapal di tengah kemarau yang panjang dan kerontang seperti ini. Sementara pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Lut adalah akhbarat bihi alal madinati mimman jadi amma imra'atu Lutin fakana tadulu qaumaha ala diyafihi. Adapun istrinya Lut itu kesalahannya adalah dia memberitahukan kepada kaumnya tentang tamu suaminya. Jadi bagi kaumnya, bagi masyarakat waktu itu, istri Nuh ini adalah sumber berita intelijen dari ring 1. Jadi kesesatan apa yang dilakukan oleh Nuh, siapa saja yang menjadi pengikut Nuh, ini informasinya valid, datang dari ring 1. Sementara kalau istrinya Lut itu apa? Itu pejuang hak asasi manusia, karena dia menganggap kelakuan umatnya yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan itu nggak ada masalah. Nah, mereka dianggap sebagai pejuang hak asasi manusia. Nah, karena itulah istrinya Lut ketika suaminya kedatangan tamu yang super duper ganteng. Kenapa? Karena itu malaikat yang menampakkan diri sebagai manusia. Dia menjadikan ini sebagai komunitas berita. Ini berita besar nih. Kayak manusia kedatangan selebritis gitu, bisa histeris itu nanti. Kegantengan yang tidak lazim. Coba Anda bayangkan, saya pernah punya guru khat nulis Arab yang indah, itu namanya khat. Nah, guru saya ini namanya Ustaz Faiz, sekarang sudah meninggal. Itu dulu ketika masih hidup beliau nulis khat itu juaranya tingkat dunia. Beliau pernah mengikuti nulis khat tingkat dunia itu nomor 2. Bayangkan 30 tahun yang lalu, ketika beliau menulis khat itu, sekali nulis bayarnya sudah 2 juta, 3 juta. 30 tahun yang lalu, Anda belum lahir loh itu. Karena levelnya level dunia. Nah, ketika saya pertama diajar sama Ustadz Faiz ini, saya kaget sekaligus takjub gitu loh. Kenapa? Saya melihat sosok tampan yang berbeda. Tampan, saya katakan beliau tampan, tapi berbeda. Saya belum pernah melihat ketampanan seperti itu. Kenapa? Beliau campuran. Orang tua beliau yang satu Arab, yang satu Cina. Jadi Anda bayangkan deh, paduan Arab dan Cina seperti apa. Anda bisa bayangkan orang tua beliau itu yang satu Arab, yang satu Cina. Kemudian ketika ngeblend, coba Anda lihat gimana cara menggabung-gabungkan unsur-unsur ke-Arab-Araban dan ke-Cina-Cinaan biar jadi paduan yang bagus. Dan beliau bagus paduannya. Jadi ketika saya disuruh menjelaskan bagaimana ketampanan Ustaz Faiz, saya bilang susah. Terus gimana caranya? Ketemu sendiri. Saya susah mendeskripsikan. Ganteng, koyopo mbak? Ya nggak bisa. Koyopo pas? Orang yang ngerti. Ya gitulah pokoknya. Untuk lebih abdulnya lihat sendiri. Nah istrinya Lut itu melihat ketampanan tamu-tamu suaminya itu juga, ini tampan banget tapi kayak apa nggak bisa deskripsikan gitu loh. Wong ini ketampanan dari langit. Lah apa? Makanya kamu datang ke rumah deh, minta sama suamiku untuk mengeluarkan tamunya itu, dijamin histeris. Orang-orang Korea yang mulusnya sama dengan perempuan aja, perempuan kita itu histeris kok gitu loh. Kan kalau artis asli Korea itu kan bisa tukar bedak sama yang perempuan kan gitu. Itu aja gadis-gadis kita yang jilbaban pada histeris gimana coba. Jadi sebenarnya sesuai dengan tema kita hari ini adalah Nuh, Lut, Muhammad itu adalah pasangan-pasangan yang baik-baik saja ketika persoalannya tidak membicarakan tentang kemana sebenarnya pernikahan ini akan dituju.
visinya masih sama, visi dunia. Tapi ketika salah satu di antara pasangan sudah mulai berubah visinya, ketika Nuh Lut itu beriman, visinya sudah akhirat. Bagaimana selamat dari api neraka, bagaimana bisa masuk surga. Yang ternyata visi ini gagal diikuti oleh istrinya. Ini tidak berlaku pada Muhammad. Kalau Muhammad visinya tetap nyambung. Dulu waktu kaya raya belum jadi nabi ya bersenang-senang sampai punya 6 orang anak, rumah tangga paling bahagia di Arab gitu ya, di Mekah. Tapi tetap paling bahagia ketika suaminya berubah jadi nabi. Kenapa? Istrinya mengikuti visi suaminya itu. Sekarang bukan lagi bersenang-senang, uangnya bahkan dihabiskan untuk menjalankan visi suaminya. Tadi level yang kedua, dia menghabiskan hartanya untuk mendani dakwahku. Sementara istri Nuh dan Lot ini kan terganggu dengan visi baru suaminya, ngomong tentang akhirat, ngomong tentang surga, ngomong tentang neraka, yang mereka tidak nyambung dan tidak percaya. Disitulah konflik mulai terjadi.